Halo semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hoklay Channel. Dan pada sesi ini, saya ingin membahas cara mengedit ala poster film AADC. Poster ini sangat ikonik, ya, mudah diingat. Dan dari ngelihat warnanya aja, orang langsung tahu, oh ini poster AADC. Saking ikoniknya poster film ini, kalau saya ketik ini ya, parodi poster AADC. Yang bikin ternyata banyak, ya. Ya, ini misalnya atau ini, ya. Dan kalau mereka bisa bikin, tentu ada yang ngajarin ya, atau mungkin mereka mencoba sendiri. Karena itu ketika saya ketik ini, cara membuat desain poster AADC. Di luar sana banyak yang membahas, ya. Dan kenapa bisa banyak? Saya berasumsi bahwa mereka yang biasa membuat tutorial itu pun setuju bahwa poster film AADC ini itu sangat ikonik dan sangat menarik untuk dibahas. Masing-masing tutor mempunyai caranya sendiri dalam membuat poster tersebut, dan tentu saja hasilnya kemungkinan bisa beda. Cara mana yang paling betul? Ya, tentu yang tahu adalah desainernya sendiri. Ya, kalau kalian kebetulan ketemu desainernya, ya tanya aja. Ya. Nah, di video ini saya pengen sedikit berbagi tentang cara mengedit foto ala AADC ini, tapi versi saya gitu ya. Kalian ada baiknya juga mempelajari versi-versi yang lain, siapa tahu menemukan cara yang paling tepat. Ya, kita mulai aja videonya. Pertama kita buka, seperti biasa sebagai latihan, kita menggunakan A4. Nah, lalu kita pinjam sebentar posternya, untuk kita ketahuin kurang lebih komposisinya seperti apa. Nah, lalu kita bisa buat garis bantu, ya. Garis bantu dari sini vertikal ya. Nah, berikutnya, kalau kita sudah selesai dengan garis bantu, kita juga bisa persiapkan fotonya. Saya akan pasang fotonya. Oke, saya punya 2 foto ya. Nanti kalau kalian mau coba pakai foto ini, saya kasih linknya. Cuman sedapat mungkin kalian kasih kredit ya sama yang punya foto ya. Oke, ini sebagai yang cewek ya. Dan ini kalau gambar aslinya yang cowok, si Rangga ini menghadapnya ke kanan ya. Padahal foto yang saya punya menghadapnya ke kiri. Nah, solusinya sangat sederhana, kita bisa aktifkan layernya, kita klik, lalu transform, flip horizontal. Nah, langsung berbalik arah ya. Oke, ini tadi garis-garis untuk warna dan kotak putih ya. Sekarang kita akan coba membandingkan komposisi ya. Saya akan lihat di sini ya. Ini kira-kira hidung dan matanya sejajar ya. Jadi kalau posisi mata segini ya, dan posisi hidung segini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Dengan cara yang sama, saya akan pasang yang ini ya. Ini bisa saya transparankan dulu untuk membantu saya ya. Nah, jadi saya paskan dulu. Nah, kurang lebih posisi bibir dan matanya sudah pas ya. Jadi saya bisa, nah kurang lebih seperti itu ya. Terus bagaimana dengan yang cowok ya? Karena yang cowok harus diedit dulu ya.
Ini misalnya saya bandingkan dengan foto aslinya. Nah, kurang lebih segitu ya. Terus agak dimiringin ya, agak diputer. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Nah, tapi foto si cowok ini dia harus diedit dulu ya, dihilangkan backgroundnya supaya bisa seperti ini ya. Caranya kalian bisa gunakan, terserah kalian ya. Saya menggunakan polygon lasso tool dan nanti mungkin saya kombinasikan dengan eraser tool ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan copy paste ya. Nanti akan saya perhalus. Sebenarnya ada cara juga yang langsung gitu ya. Langsung dia halus pinggirnya, tapi tidak apa-apa, ini kita pelan-pelan dulu ya. Nah, ini akan saya perhalus. Ya udah, pakai aja eraser tool ya. Oke, udah kita coba combine dengan ini ya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, kalau kalian mau atur lagi juga nggak apa-apa. Ya. Nah, begini kurang lebih ya. Nah, kalau kalian sudah atur komposisinya, jadi kurang lebih mirip seperti poster yang kita rujuk ya. Sekarang kita bisa samakan tone warna dari kedua foto ini karena memang beda ya, resolusinya pun kelihatannya beda ya. Jadi warna hitamnya ini dua-duanya ini beda ya, karena itu kita perlu atur. Jadi yang kita lakukan adalah kita aktifkan yang cowok ini, mungkin dari sisi level ya, kita adjust lagi. Nah, seperti ini ya. Dan seperti biasa saran saya, kalian punya backupnya dulu. Jadi ini saya backup dulu ya. Nah, terus saya tutup semua. Nah, kedua layer ini sekarang saya gabung, yaitu klik kanan, merge layer. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau yang ini kan masih satu-satu ya. Nah, ini sama ini sendiri-sendiri, tapi sekarang dia sudah merge layer ya. Sebenarnya sebelum kalian merge layer, kalian pastikan dulu tone warnanya sama ya. Ada cara nanti untuk mengatur tone warna ya. Ya, satu lagi ini ada problem gitu ya. Problem seperti ini. Ini tadi karena ngeditnya tidak sempurna. Ya udah, kita pakai materi minggu lalu. Kita coba singkirkan ini ya. Misalnya pakai patch tool, kita cari lokasi yang mirip
Nah, selesai. Ya. Nah, kalau kita sudah punya layer gabungan ini ya, kita kasih nama deh. Basic misalnya ya. Nah, terus kita di sini lihat ada 1, 2, 3, 4 warna ya, 4 warna duotone ya. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, untuk membuat konsep warna seperti tadi ya, itu kita bisa menggunakan, ada di bawah ini ya. Nah, kita aktifkan layernya, kita klik di sini, kita pilih gradient map. Nah, kan kita lihat, nah hasilnya kebetulan seperti ini. Nah, padahal di contohnya itu kalau katakanlah ini merah ya, itu merah sama hitam. Tapi yang kita punya adalah ini ya, putih dan merah. Kalau ini kita tutup, ini poster aslinya. Tapi kalau begitu kita kasih ini ya, gradient map tadi kita aktifkan di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita bisa rubah warnanya. Misalnya dengan double klik di sini ya. Nah, jadi kalau ini kan yang hitam jadi merah, yang putih tetap putih gitu ya. Nah, sekarang kita ganti. Yang ini jadi merah. Nah, oke gitu ya, yang ini jadi merah. Terus yang sini jadi hitam. Nah, efek warna seperti ini itu sebetulnya kalian mungkin sering lihat ya. Misalnya kalian buka di Spotify ya, biasanya ada ya warna-warna seperti ini ya, duotone ya, ini ya Spotify. Atau ya yang lain juga ada ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu konsepnya seperti ini ya. Jadi misalnya ini hitam sama merah kan, kalau di contoh tadi ini biru sama merah seperti orange gitu ya. Jadi saya juga bisa ya. Jadi yang gelap saya jadikan biru. Ya, misalnya yang gelap saya ganti biru tua misalnya seperti ini. Terus ini saya ganti orange ya. Nah, jadilah seperti ini ya. Ya, kalaupun kalian mau membuat seperti ini sebetulnya juga sudah art ya. Tapi kan kita memang di sini hari ini kita pengen memecahkan gimana sih bikin poster seperti ini ya. Nah, kalau kalian memang benar-benar warnanya mau akurat, kita bisa pinjem warna dari sini ya. Misalnya, saya mulai bukan dari merah, dari ini dulu ya, orange dulu ya. Kita cek warna orange-nya itu seperti apa sih. Nah, seperti ini ya, ini yang paling terang segini ya. Jadi di sini ada kodenya ya, ini ya. Saya highlight kodenya dan saya copy ya. Kemudian saya klik OK, saya kembali ke sini ya. Jadi saya double klik. Terus warna yang cerah tadi saya paste ya, yang punyanya poster AADC tadi ya. Saya paste. Nah, terus saya klik OK ya. Oke. Nah, tinggal sekarang warna gelapnya mau segelap apa ya. Jadi kita kembali ke sini. Kita klik sini ya yang paling gelap. Nah, terus ini kita highlight, kita copy. Oke, terus kita kembali ke sini ya, double klik. Sekarang kita ganti warna biru ini dengan kode dari poster originalnya tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita okekan. Nah, ini harusnya mengacu ke sini. Ini kalau warna tone-nya harusnya sama ya. Nah, kalau sudah, kalian kasih nama dulu di sini. Kuning gitu ya misalnya. Terus kalau udah, ini di copy sini. Nah, jadi kita punya dua ya. Copy di sini. Nah, kita punya dua. Sekarang ganti yang kuning copy ini ganti
dengan misalnya habis kuning itu biru dulu ya. Kita ganti warna biru. Nah, jadi kita punya kuning original, terus kuning yang copy tadi biru ya. Ini juga saya ganti basic biru deh. Nah, kalau udah ya, ini kan masih tetap kuning ya, belum diganti. Kita contek lagi warna biru. Ya, sebenarnya nggak usah nyontek juga nggak apa-apa ini tapi ini hanya kalau mencoba mau akurat aja. Ya. Aktifkan posternya dulu. Klik warna birunya, misalnya yang ini. Nah, terus copy kodenya. Ya. Kalau sudah close, ini tutup dulu. Double klik di sini. Double klik di sini ya. Nah, sekarang ganti ini double klik. Ganti warna ini dengan kode warna biru yang tadi ya. Paste. Nah. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini ya. Terus agar lebih akurat lagi, kita juga bisa contek lagi warna gelapnya itu paling gelap seberapa sih? Kita cari yang warna gelap ya. Misalnya ini ya. Nah, ternyata warna gelapnya segini ya. Lalu jangan lupa di copy kodenya. Oke. Nah, terus kita kembali ke sini, double klik, kita cari warna yang paling gelap. Ini kita paste ya. Nah, seperti ini. Terus oke. Nah, nanti kalau misalnya kurang juga bisa di-adjust lagi, jangan khawatir ya. Nah, kalau udah, ini dua ini kita gabung lagi, kita copy lagi. Nah, sekarang kasih warna, kasih nama. Habis biru, misalnya merah dulu ya, merah. Jadi kita kasih nama merah. Ini saya kasih basic merah. Nah, kita tutup yang ini ya. Nah, ini belum jadi merah ya. Nah, setelah itu kita aktifkan layernya. Layer yang poster original, kita cari kode warna merah di sini ya, kita klik di sini, lalu kita copy kodenya, klik OK, kita tutup, kita kembali ke sini, double klik di sini, nah double klik di sini lagi, langsung kita ganti dengan kode warna merah tadi. Nah, seperti ini. Ya, klik OK ya. Jadi setelah ini kita bisa aktifkan lagi poster originalnya dan kita cari warna paling gelap dari poster ini, yang merah ya. Terus kita copy kodenya. Kodenya yang ini. Klik OK, tutup. Kembali ke sini ya. Nah, kita highlight di sini, paste. Nah, jadi kita sudah punya 3 warna ya. Kurang satu lagi hijau. Ya udah, kita copy aja di sini. Ya. Hijau. Nah, kita kasih nama hijau, basic hijau. Hijau. Nah, ya. Terus kita kembali ke originalnya. Di warna hijau paling muda itu ini, ya. Nah, kodenya belum di-copy ya. Ini ya kodenya. Nah, lalu kita tutup dulu, kita aktifkan yang ini. Yang terang diganti hijau yang tadi. Ya. Sini. Nah, klik OK. Lalu kita aktifkan lagi posternya. Kita pilih warna hijau yang paling gelap. Itu seperti apa. Ini misalnya ya. Nah, udah kita copy ininya ya. Kita tutup. Nah, kita double klik sini. Lalu
segini. Nah, kita ganti yang tadi ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita sudah lengkap, punya 4 warna. Nah, ini biasanya saya kalau udah kerja seperti ini tuh saya selalu buat backup ya. Tapi supaya kalian tidak bingung karena terlalu banyak backup, saya tidak membuat backup aja. Jadi ini saya langsung merge dulu ya, karena kalau ini nggak di merge, dia nggak bisa seperti ini ya. Jadi ini saya merge yang hijau ya, ini sama ini, klik kanan, merge layer. Ya, nah, ditutup dulu ya. Ini juga yang merah ini ya, atas bawah nih, merge layer. Nah, terus ini biru sama ini bawahnya, atas bawah ini, klik kanan, merge layer ya. Yang kuning juga ya, ini sama ini, klik kanan, merge layer. Nah, sekarang kita punya 4 warna ya. Nah, kita akan bikin seperti ini ya. Oh iya, nanti kurang 1 garis ini ya. Oke, karena di sini tempat saya sering keliru, ya, jadi saya akan buat kopiannya yang ini ya. Ini saya copy dulu deh. Nah, ya. Nah, yang bawah tidak saya aktifkan dulu. Jadi saya punya 4 yang asli ya. Katakanlah sebagai dasar, saya akan menggunakan kuning, ya, sama seperti ini. Ini kuning sama kuning ya. Kemudian sesudah kuning itu ada biru. Biru itu areanya segini ya. Jadi saya akan pasang biru ya di sini ya. Ini saya tutup, ini biru ya. Lalu dia akan saya kurangin segini birunya ya. Ini birunya segini ya. Nah, saya pakai ini ya, rectangle marquee itu ya. Terus saya tutup ini, saya aktifkan birunya, saya delete. Nah, ya, udah Ctrl D. Ya. Kembali ke sini, ya. Ini birunya ada sampai sini ya. Nah, ini kan ada merah ya, nggak apa-apa nanti dulu ya. Jadi saya akan seleksi, nanti birunya akan saya kurangin di sini. Nah, saya aktifkan lagi birunya ya, saya delete. Nah, kan? Ya, belum mirip semua sih. Nah, sekarang merah. Merah itu dia ukurannya segini. Cuman karena saya takut nanti tidak pas ya, jadi saya akan mengurangi merah dari sini. Ini sih tepat ya. Jadi saya tutup ini. Merahnya saya delete. Nah, ya. Jadi, ya, tapi habis merah ada hijau dan ada biru lagi ya. Karena itu saya akan potong segini ya. Segini ya. Nah, mungkin saya pasin sini ya. Ini kalau nggak pas ya di adjust lagi. Segini ya. Kita tutup. Sekarang merahnya kita kurangin ya, tekan tombol delete. Nah, tinggal sekarang hijau ya. Hijau itu cuman sedikit ya, dari ini doang ya. Jadi saya akan tarik hijau itu di sini. Nah, saya hapus. Saya hapus hijaunya. Nah, terus berikutnya, nah dari sini ya, ini juga dihapus ya. Saya buat lagi. Nah, sekarang saya punya dasar poster yang agak mirip ya. Nah, kalau udah begini, kalian mau merge lagi nggak apa-apa, kan udah selesai kan, daripada ribet-ribet. Ya, toh kita punya backupnya ya. Jadi ini kita tekan, kita klik layernya mulai dari yang hijau, ya, yang hijau ini, terus tekan tombol Shift pada keyboard. Nah, sampai ke 4 ini, sekarang klik kanan, merge layers. Nah, kita sudah punya gambar ini ya. Sekarang di sini ada
kotak putih ya. Ya sudah, kita buat aja kotak putih. Jadi saya akan merekomendasi kalian menggunakan rectangle marquee tool. Jadi di area ini kita isi warna putih ya, tapi jangan di sini ya. Kalian harus bikin layer baru ya. Katakan aja ini kotak putih ya. Kalau kalian tepat di situ nanti kita nggak bisa tembus ya. Nah, terus kita tuang aja ini warna putih ini di sini. Nah, ya. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita buat teksnya ya. Kalau kita melihat di sini teksnya ini cukup tebal ya. Jadi kita pilih font yang tebal. Ya, jadi misalnya nah, oke. Ini kalau di sini agak sulit ya membuat ini dari satu layer ya. Jadi ini kan ini hurufnya beda-beda ukurannya ya. Ya, karena itu kalau ini dikerjakan dengan Illustrator pasti lebih gampang ya. Tapi untuk mengatasinya kita bisa buat ini jadi 3 teks ya. Kita buat jadi 3 teks ya. Nah, misalnya yang paling bawah ini hanya khusus teks ada apa ya. Terus berikutnya yang nomor 2 ini kita dikasihkan untuk teks dengan. Lalu yang ketiga, nah khusus kita aja ya. Nah, setelah itu kita atur komposisinya ya. Jadi kitanya itu di sini ya, itu paling besar ya. Nah, misalnya begini. Terus yang ininya kecil ya. Dengannya kecil. Taruh sini ya. Terus ada apanya. Nah, seperti ini ya. Ya, kurang lebih ya. Atau kalau ya kalian terobsesi dengan ini ya. Misalnya kalian sangat benar-benar mirip gitu ya maunya ya. Ya harus dicari fontnya ya. Oke, misalnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, gimana cara membuat efek tembus seperti ini ya? Kita tutup dulu yang lain ya, sampai hanya ada warna putih dan ini ya. Tutup semua dulu ya. Kita bisa aktifkan select color range. Nah, kali ini yang kita pilih adalah shadow. Nah, terus klik OK. Nah, setelah areanya terseleksi, kalau kita tutup teksnya, ya, bahkan kalau semuanya ditutup ya, maka ini seleksi area ini akan tetap terlihat. Nah, pertanyaannya,
kita akan melakukan apa dengan area yang terseleksi yang bentuknya seperti ini? Nah, kalau misalnya kita posternya ini aja deh, ya. Kita aktifkan posternya, terus kita copy paste, ya. Terus kita tutup. Nah, maka bentuknya akan seperti ini, ya. Kembali mundur dulu, ya. Karena kita bukan membuat itu, ya. Nah, kalau kita kan punya poster, terus di atasnya ada kotak putih, ya. Dan kita aktifkan di kotak putih itu. Nah, maka di sini kalau area ini saya delete, nah, maka dia akan tembus, ya. Terus tekan Ctrl D. Nah, seperti ini kurang lebih cara kerjanya, ya. Nah, kalau udah, tinggal ditiru aja. Ini ada teks, teksnya seperti ini, ya. Ya, saya rasa menirunya kalian pasti udah bisa lah, ya. Hanya tinggal kurang lebih mengganti kata-katanya aja, ya. Nah, selesai. Kurang lebih seperti ini, ya. Jadi dari sini kalian bisa cek, ya, bahwa kurang lebih tipografi dari film itu memang hurufnya seperti tadi, ya. Kalau kita saksikan yang ini, ya. Nah, ya tinggal di adjust aja. Sehingga nanti mungkin suatu saat kalau kalian pengen membuat karya sejenis, ya mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu. Oke, sekian dulu ya untuk kali ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.